Halo teman-teman, kembali lagi di Basopaj, bahas soal pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal akuntansi perpajakan dengan topik mata uang asing, biaya sewa tanah atau bangunan. Eits, sebelum kita membahas soal akuntansi perpajakan yang tadi, kita akan kenalan dulu nih teman-teman sama anggota kelompok dari kelompok 45 PPPN 5. Yang pertama, ada Rindang, lalu ada Ocha, lalu ada Siwi, ada Syafri, dan yang terakhir ada Salsa. Ayo kita mulai pembahasan soalnya. Oke teman-teman, jadi di sini pertama-tama kita akan membaca soal kasusnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini tertera bahwa pada 1 Januari 2024, PT Indapura, sebuah perusahaan pengelola bandara yang berbasis di Indonesia, itu menyewakan sebuah tenan di Terminal Internasional Bandara Soekarno-Hatta ke PT Kencana. Berikut detail transaksinya. Nah, yang pertama untuk detail transaksi untuk kontrak sewa, tertera bahwa nilai sewa tahunan itu bernilai 100.000 US dollar. Sedangkan untuk sewa itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Ketentuan yang kedua tentang kurs KMK yang berlaku. Per 1 Januari 2024, kurs KMK yang berlaku adalah sebesar Rp15.512. Sedangkan per 1 Juli 2024, kurs KMK yang berlaku adalah sebesar Rp16.343. Ketentuan yang ketiga mengenai kurs tengah Bank Indonesia, yakni per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp15.439.000, sedangkan per 1 Juli 2024 adalah sebesar Rp16.394.000. Ketentuan yang keempat menyatakan bahwa PT Kencana itu membayar sewa menggunakan utang terlebih dahulu dan melunasinya pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi, PT Kencana ini itu akan membayar utang biaya sewanya secara utang atau secara angsuran yang akan dibayarnya per setiap 6 bulan sekali dan akan melunasinya pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, soal yang pertama, hitunglah jumlah PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final atas sewa yang dilakukan oleh PT Kencana serta tentukanlah jurnal yang perlu dicatat. Yang kedua, hitunglah jumlah pembayaran piutang yang diterima oleh PT Indapura dan buatlah jurnal pada saat pelunasan utang tersebut. Yang ketiga, hitunglah laba rugi selisih kursnya. Oke, jadi kita masuk ke penjurnalan yang pertama untuk menghitung PPh final pasal 4 ayat 2 atas sewa yang dilakukan oleh PT Kencana. Nah, karena tadi PT Kencana itu akan menyewa sebuah tenan ya di bandara yang milik PT Indapura, maka dia akan membayar biaya sewanya kepada PT Indapura. Dan PT Indapura ini akan mengakui pendapatan sewanya yang akan kita jurnal sebagai berikut. Nah, tadi karena si PT Kencana itu akan melunasi hutangnya, melunasi biaya sewanya secara hutang, maka kita akan menjurnal account receivable, beban PPh final, dan juga pendapatan sewa di kredit. Kita akan mendebit account receivable, beban PPh final, dan juga mengkredit pendapatan sewa. Ini adalah jurnal dari POV PT Indapura. Nah, otomatis karena tadi si PT Kencana akan membayarnya secara utang, maka PT Indapura pun akan mengakui adanya piutang yang akan diterimanya. Nah, account receivable ini itu akan bernilai 90% dikali pendapatan sewanya. Kenapa 90%? Karena 10%-nya lagi itu akan dialokasikan ke beban PPh final. Jadi pendapatan sewanya itu kan 100.000 dikali sama 10%, yang dimana itu merupakan beban PPh final atau tarif PPh final untuk sewa bangunan yang akan dikali juga dengan kurs BI, kurs setengah BI. Maaf, di sini akan dikalikan dengan kurs setengah BI. Nah, AR sama dengan 1.389.510.000, sedangkan beban PPh finalnya adalah 154.390.000. Sedangkan pendapatan sewanya adalah sebesar 1.543.900.000. Nah, pendapatan sewanya itu didapat dari 100.000 US dollar dikali dengan kurs setengah BI, yakni sebesar 15.439.000 rupiah. Nah, kenapa kita menggunakan kurs setengah BI? Karena di sini POV penjurnal kita adalah untuk kebutuhan perusahaan. Makanya kita menggunakan kurs setengah BI. Namun apabila nanti kita perlu untuk melakukan pelaporan pajak
disitulah saatnya kita menggunakan kurs KMK yang berlaku. Tapi di sini kita hanya menjurnal untuk kebutuhan perusahaan, sehingga kita hanya menggunakan kurs setengah BI, seperti itu. Nah, pendapatan sewanya $100.000 dikali dengan kurs setengah BI per 1 Januari, yakni menghasilkan Rp1.543.900.000. Sedangkan beban PPh finalnya itu adalah 10% dikali pendapatan sewanya, yakni $100.000 dikali dengan kurs setengah BI-nya per 1 Januari. Maka dapatlah Rp154.390.000. Sedangkan accounts receivable-nya adalah selisih dari pendapatan sewa dengan beban PPh final. Lanjut ke soal yang kedua, kita akan membuat jurnal dari pelunasan atau pembayaran utang dari PT Kencana kepada PT Indapura. Nah, karena tadi si PT Indapura itu sudah mengakui bahwa akan adanya piutang yang dia terima dari PT Kencana, maka ketika pembayaran utang dari PT Kencana, dia akan mendebit cash karena dia akan mendapatkan cash dari si PT Kencana, dan juga akan mengkredit account receivable atau piutang yang dia dapatkan. Berarti cash pada piutang sama dengan Rp1.475.460.000. Nah, ini dari mana? Yakni berasal dari 90% dikali dengan pendapatan sewanya dikali dengan kurs setengah BI per 1 Juli 2024. Berarti 90% dikali 100.000 dikali dengan Rp16.394.000, menghasilkan nominal yang seperti tertera di layar. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu menghitung laba rugi selisih kurs. Jadi, laba rugi selisih kurs ini terjadi karena perbedaan kurs atau nilai mata uang pada saat tanggal terjadinya awal transaksi, yaitu 1 Januari 2024, dengan akhir transaksi, yaitu 1 Juli 2024. Perbedaan dari jumlah transaksi ini akan menyebabkan laba rugi selisih kurs. Oke, mari kita langsung hitung jumlahnya. Jadi, pada 1 Januari 2024, kurs mata uang dari rupiah ke US dollar masih 15.439. Ini kita kalikan dengan 90.000 dolar, karena 10 dolarnya sudah ditarik menjadi PPh pasal 4 ayat 2. Itu kita yang 90.000 tadi dikali dengan 15.439, lalu akan ketemu sejumlah 1.389.510.000. Lalu selanjutnya, pada pembayaran utang 1 Juli 2024, kita akan mengalikan lagi 90.000, tapi dengan kurs mata uang terbaru, yaitu 16.394. Maka akan ketemu hasilnya 1.475.460.000. Kita akan kurangkan teman-teman, dan hasilnya ketemu negatif 85.950. Jika dalam penjumlahan ini hasilnya negatif, maka itu kebalikannya. Kita akan mengakui laba sebesar hasil tersebut, yaitu 85.950. Namun jika hasilnya positif, maka kita akan mengakui rugi dari pengurangan tadi. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan soal pada episode Basopats kali ini. Semoga bisa membantu dan berguna untuk teman-teman semuanya. See you!